rendahnya indeks demokrasi negeri ini, mari kita anggap ini sebagai kelemahan kita bersama yang harus sama-sama kita perbaiki. Tidak perlu kita saling menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, memang kita agak terkejut atas menurunnya indeks demokrasi Indonesia. Sebab seharusnya di era reformasi ini indeks demokrasi negara Republik Indonesia naik. Karena keran demokrasi seharusnya di era ini lebih terbuka. Apalagi jika dibandingkan dengan era otoritarian Orde Baru. Namun kenapa bisa terjadi semenjak 14 tahun terakhir ini? Inilah indeks demokrasi Indonesia yang bisa dikatakan mengejutkan menurunnya. Namun demikian, Menko Polhukam Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa turunnya indeks demokrasi Indonesia adalah salahnya rakyat. Atau setidaknya beliau katakan bukan salahnya pemerintah, tapi adalah karena rakyat bikin gaduh dan intoleran. Sekarang mari kita lihat sebuah pemberitaan halodepok.com yang memberitakan di bawah judul kontroversi Mahfud MD salahkan masyarakat atas turunnya indeks demokrasi Indonesia. Titik 2, kan itu faktanya. Halo Depok. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD diketahui menyampaikan pernyataan kontroversialnya dengan menyalahkan masyarakat atas indeks demokrasi terbaru Indonesia yang saat ini mengalami penurunan. Menurut Mahfud MD, turunnya indeks demokrasi Indonesia saat ini akan dapat merugikan citra negara. Namun ditambahkan Mahfud MD pada keterangannya, jika turunnya indeks demokrasi tersebut bukan disebabkan oleh pihak pemerintah. Mungkin merugikan citra negara bukan hanya pemerintah, ujar Mahfud MD. Disampaikan Mahfud MD pada sebuah program acara yang dipandu oleh Najwa Shihab pada Rabu 10 Maret 2021. Karena kalau kita baca, turunnya indeks persepsi demokrasi bukan karena pemerintah. Lanjut Mahfud MD. Lebih lanjut, Mahfud MD menyampaikan jika turunnya indeks demokrasi merupakan kesalahan yang berasal dari masyarakatnya sendiri. Dirinya juga mengungkapkan lebih spesifik tentang hal yang menjadi penyebab adalah soal masyarakatlah yang
terus membuat kegaduhan atau keributan dan anti toleransi. Itu indeks demokrasi turun karena masyarakatnya ribut terus, anti toleransi dan sebagainya. Kan itu faktanya. Karena budaya politik masyarakat, antara lain itu, ungkap Mahfud MD. Jadi di sini jelas kita lihat bahwa Mahfud MD mengatakan turunnya indeks demokrasi Indonesia bukan salah pemerintah, tetapi adalah disebabkan oleh rakyat yang ribut atau bikin gaduh dan intoleran. Sekarang coba kita lihat pemberitaan lain tentang hal ini. Detik News memberitakan di bawah judul Indeks Demokrasi 2020.2 Indonesia catat skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Jakarta. The Economist Intelligence Unit EIU baru saja merilis laporan Indeks Demokrasi 2020. Dalam laporan tersebut menunjukkan Norwegia meraih skor tertinggi yakni 9,81 dan menjadikannya negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Di posisi kedua ada Islandia dengan skor 9,37, disusul Swedia dengan skor 9,26, Selandia Baru dengan skor 9,25 dan Kanada dengan skor 9,24. Adapun negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara dengan skor 1,08. EIU menyebut secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun lalu. Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5,37, menurun dari yang sebelumnya 5,44. Angka ini pun tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006 silam. Berdasarkan skor yang diraih, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara ke dalam 4 kategori rezim. Titik 2. Demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter. Laporan juga menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak pada demokrasi dan kebebasan di dunia. Pandemi menegaskan bahwa banyak penguasa menjadi terbiasa mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah mendesak saat ini dan menunjukkan elit pemerintah bukan partisipasi populer telah menjadi norma, ujar John Hurry, penulis laporan EIU. Demokrasi Amerika Serikat terancam, Taiwan jadi bintang. Secara khusus, EIU menyoroti kondisi indeks demokrasi Amerika Serikat. Meski ada peningkatan di berbagai aspek, demokrasi di sana cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan. Amerika Serikat sendiri berada di peringkat 25 dunia dengan skor 7,29. Politisasi pandemi virus corona, kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial hingga pilpres akhir tahun lalu jadi penyebab menurunnya tingkat kepercayaan politik di negeri Paman Sam tersebut. Hal tersebut juga dinilai meningkatkan ancaman kebebasan berekspresi dan polarisasi di masyarakat. Presiden baru Joe Biden menghadapi tantangan besar dalam menyatukan negara yang sangat terpecah atas nilai-nilai inti, kata laporan itu. Di sisi lain, peringkat indeks demokrasi Taiwan meningkat tajam dibandingkan negara lainnya. Taiwan bertengger di peringkat 11 atau naik 20 peringkat dari tahun sebelumnya.
Kategori rezim di Taiwan yang juga berubah dari demokrasi cacat menjadi demokrasi penuh. IAU mengatakan bahawa hal itu ditunjukkan melalui pemilu yang diselenggarakan pada Januari 2020 lalu, di mana tingkat partisipasi masyarakat khususnya generasi muda menguat untuk memilih presiden dan anggota parlimen. Sementara itu, Eropah Barat kedapatan tinta merah dalam rapor tahunannya. Indeks demokrasi Prancis dan Portugal melorot dan masuk ke kategori rezim demokrasi cacat, menyisakan 13 negara yang masuk ke kategori demokrasi penuh di kawasan itu. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam indeks demokrasi yang dirilis IAU dengan skor 63. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 648. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi cacat. Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan bahawa laporan ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi. Karyono berpendapat ke depan Indonesia masih akan menemui sejumlah tantangan, tetapi ia optimis indeks demokrasi Indonesia akan membaik jika kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Pelaksanaan pemilu misalnya perlu diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pemilu seperti money politik itu juga harus dicegah. Terkait dengan intimidasi dalam pelaksanaan pemilu juga harus dicegah. Kong-kalingkong antara penyelenggara pemilu dengan kontestan itu juga harus dihindari, ujar Karyono kepada DW Indonesia Kamis 4 Februari siang. Lebih lanjut, Karyono mengatakan bahawa fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunnya indeks demokrasi Indonesia. Sejak tahun 2017, Pilkada DKI, kemudian terus berlanjut ke Pilkada serentak sampai ke Pemilu 2019. Bahkan Pilkada 2020 itu juga masih ada politik identitas yang digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi elektoral, papar Karyono. Bukan tanpa sebab Karyono memaparkan demikian. Dalam laporan tersebut menunjukkan bahawa tren indeks demokrasi Indonesia cenderung terus mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2017 di bawah Malaysia. Di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia sendiri ada di peringkat 4 di bawah Malaysia, Timur Leste dan Filipina. Ada 5 indikator yang digunakan IAU dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil. Di Indonesia, IAU memberikan skor 792 untuk proses pemilu dan pluralisme. Sementara itu, fungsi dan kinerja pemerintah dengan skor 7,50, partisipasi politik 6,11, budaya politik 4,38 dan kebebasan sipil dengan skor 5,59. Indeks demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit sejak tahun 2006 dengan tujuan untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia. Dengan ini kita dapat melihat bahawa sesungguhnya bukan salah rakyat saja yang menjadi penyebab turunnya indeks demokrasi di Indonesia ini. Kalau kita perhatikan, paling rendah skornya itu budaya politik 438 dan kebebasan sipil dengan skor 5,59. Jadi budaya politik dan
kebebasan sipil. Jadi yang paling rendah skornya kalau kita lihat dari penilaian ini adalah budaya politik dan kebebasan sipil. Jadi kalau kita perhatikan yang menyebabkan rendahnya indeks demokrasi Indonesia, kebebasan sipil dan budaya politik. Sedangkan partisipasi kebebasan sipil jelas sekali ini. Di mana letaknya ini penyebabnya adalah rakyat yang bikin gaduh. Mungkin Bapak Mahfud juga ingat kalau disebut yang bikin gaduh itu sebenarnya siapa? Coba kita lihat. Yang bikin ribut di Partai Demokrat siapa? Yang menyebabkan terjadinya demo besar-besaran ketika munculnya undang-undang Omnibus Law siapa? Undang-undang itu bukan dari rakyat datangnya. Undang-undang itu datangnya dari pemerintahan, dari pemerintah dan DPR. Karena tidak cocok dengan rakyat, maka terjadilah waktu itu demo besar-besaran. Rendahnya indeks demokrasi negeri ini, mari kita anggap ini sebagai kelemahan kita bersama yang harus sama-sama kita perbaiki. Tidak perlu kita saling menyalahkan, oh rakyat yang salah ini, oh pemerintah penyebabnya ini, oh rakyat penyebabnya ini. Publik akan tahu sendiri siapa penyebabnya sebenarnya. Tetapi tanpa kita cari siapa penyebabnya, mari koreksi diri masing-masing. Diri kita akui kelemahan kita. Mengakui kelemahan itu memang tidak mudah, tetapi perlu. Kita tidak ingin pemerintahan dengan rakyat itu bertentangan. Tetapi pemerintahan itu adalah pengayom rakyat, pelindung rakyat, tempat mengadu oleh rakyat. Sekarang koreksi saja. Apakah sekarang ini kebebasan sipil di negeri ini telah benar-benar terwujud dengan maksimal sesuai yang diharapkan? Apakah belum? Coba kita koreksi. Coba kita tingkatkan itu nanti. Kenapa kok nilainya rendah? Budaya politik, kenapa kok nilainya rendah? Di mana salahnya? Semoga ke depan kita semuanya tidak saling menyalahkan, tetapi saling mengoreksi, saling introspeksi, saling berkaca diri terhadap sesuatu yang terjadi. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.